if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel Tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Baiklah, seperti biasa kami kembali hadir untuk membahas mengenai kisah menarik dari tokoh-tokoh terkemuka. Dan kali ini, jika sebelumnya kami pernah membahas balerina yang sempat menjadi pacar Tsar Nicholas II, maka kali ini kami akan mengangkat kisah salah satu gundik atau simpanan kaisar yang pada akhirnya berhasil dinikahi dan disahkan sebagai istri sang kaisar. Dirinya adalah Catherine Dolgorukova, wanita muda yang memiliki rentang usia 29 tahun dengan suaminya. Penasaran dengan kisahnya? Baiklah, sebelum kita melangkah untuk mulai membahas kehidupan pribadinya yang cukup menarik, bagi penikmat baru dari channel kami untuk sudi menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan info jika kami memiliki video baru lainnya. Dan untuk kalian yang tidak sempat melihat video kami yang lalu, di mana kami membahas Adipati Agung Olga Feodorovna yang terkenal akan lidahnya yang tajam dan sangat gemar bergosip, dapat dilihat di video kami sebelumnya ya. Catherine adalah putri sulung Pangeran Michael Mikhailovich Dolgorukov dan istrinya Vera Gavrilovna Vishnevskaya. Ia memiliki seorang adik perempuan bernama Putri Mary Mikhailovna Dolgorukova yang nantinya bergelar Countess von Berg. Catherine adalah keturunan langsung dari Anastasia Romanova, istri Pangeran Boris Mikhailovich Lvov-Olbensky, salah satu dari 7 boyar tahun 1610. Seorang kontemporer menggambarkan Catherine muda sebagai berikut. Dirinya bertubuh sedang dengan tubuh yang anggun, kulit gading yang halus, mata seperti rusa yang seakan menyimpan ketakutan, mulut yang sensual, dan rambut coklat muda. Keponakan ipar Catherine, yakni Adipati Agung Alexander Mikhailovich dari Rusia, menulis bahwa ia tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Dirinya menyukai ekspresi sedih dari wajahnya yang cantik dan rambut pirangnya yang berkilau. Namun, di lain sisi, beberapa bangsawan menggambarkan Catherine sebagai wanita kasar dan jelek. Pada tahun 1859, Catherine yang berusia 10 tahun bertemu dengan Alexander II yang berusia 41 tahun saat ia berkunjung ke tanah milik ayahnya. Pada peringatan 150 tahun kemenangan Peter yang Agung atas Charles XII dari Swedia. Ia mengamati manuver militer di dekat Poltava. Ia kemudian berkata, "Aku berkenalan denganmu saat usiamu masih belum 11 tahun. Tetapi sejak saat itu kau semakin cantik setiap tahunnya." Setelah ayahnya yang miskin meninggal, Catherine dan saudara perempuannya Maria dikirim ke Smolny Institute of Noble Maiden di Saint Petersburg, sebuah sekolah untuk gadis-gadis bangsawan. Ibunya memohon kepada menteri pengadilan, yakni Pangeran Nikolai Oldenburg, yang mengatur agar Alexander membiayai pendidikan mereka dan keempat saudara laki-laki mereka. Pada musim gugur tahun 1864, Alexander bertemu dengan Catherine yang berusia 16 tahun di Institut Smolny dalam kunjungan resmi. Ia mengunjunginya di sekolah dan mengajaknya jalan-jalan dan naik kereta kuda. Catherine memiliki pandangan yang liberal yang terbentuk sebagian oleh waktunya di sekolah dan ia mendiskusikannya dengannya. Ia kemudian mengatur agar Catherine menjadi dayang bagi istrinya yang menderita TBC. Catherine menyukai kaisar dan senang berada di dekatnya, tetapi ia tidak ingin menjadi salah satu dari serangkaian gundiknya. Meskipun ibunya dan kepala sekolah Smolny Institute mendesaknya untuk memanfaatkan kesempatan untuk memperbaiki keadaannya dan keluarganya, Catherine dan Alexander tidak benar-benar menjadi dekat sampai Juli 1866. Ketika dia tergerak oleh rasa kasihannya kepada kaisar setelah kematian putra sulungnya, Nicholas Alexandrovich Tsarevich dari Rusia, dan setelah upaya untuk membunuhnya.
ibunya telah meninggal 2 bulan sebelumnya. Malam itu, dia kemudian mengingat dalam memoirnya, kaisar yang masih menikah mengatakan kepadanya, "Sekarang kamu adalah istri rahasiaku. Aku bersumpah bahwa jika aku bebas, aku akan menikahimu." Alexander bersikeras agar Catherine dan anak-anak mereka tetap berada di dekatnya. Ia menemuinya 3 atau 4 kali seminggu ketika ia dikawal oleh polisi ke sebuah apartemen pribadi di Istana Musim Dingin, dan mereka saling menulis surat setiap hari dan terkadang beberapa kali setiap hari. Seringkali membahas kenikmatan yang mereka temukan dalam bercinta. Dalam surat-surat setebal 28 halaman yang ditulis ketika Catherine sedang hamil, ia meminta kaisar untuk tetap setia kepadanya. 29 surat penuh gairah yang sebelumnya tidak dipublikasikan yang ditulis pasangan itu satu sama lain dilelang pada bulan Mei 2007 dengan harga yang tinggi. Alexander II membuat sketsa Catherine dalam keadaan telanjang. Alexander sendiri juga menyewakannya sebuah rumah besar di Saint Petersburg. Alexander II dan Catherine berusaha keras menyembunyikan hubungan mereka. Mereka tidak pernah menandatangani surat satu sama lain dengan nama asli mereka dan menggunakan kata sandi Bingerle untuk merujuk pada hubungan seks tersebut. Ketika Catherine melahirkan anak ketiganya, Boris, pada bulan Februari 1876, Catherine bersikeras untuk dibawa ke Istana Musim Dingin, di mana ia melahirkan di kamar kaisar. Tetapi bayi itu dibawa kembali ke kediaman pribadi Catherine, sementara Catherine memulihkan diri setelah melahirkan di kamar kaisar selama 9 hari. Boris terkena flu dan meninggal beberapa minggu kemudian. Keluarga dan istana Alexander II tidak menyetujui hubungan mereka. Catherine dituduh bersekongkol untuk menjadi permaisuri dan memengaruhi Alexander ke arah liberalisme. Diduga ia terlibat dengan pengusaha yang tidak bermoral. Pada tanggal 1 Maret 1880 terjadi ledakan di ruang makan Istana Musim Dingin. Alexander berlari ke atas ke kamar Catherine sambil berteriak, "Katia, Katia tersayang." Kakak ipar Alexander, yakni Pangeran Alexander dari Hesse dan Rhin, sangat marah karena dia lupa pada permaisuri Mary yang juga berada di istana dan mungkin terluka dalam percobaan pembunuhan itu. Karena takut menjadi incaran pembunuh, Alexander memindahkan Catherine dan anak-anak mereka ke lantai 3 Istana Musim Dingin pada musim dingin tahun 1880. Para pejabat istana menyebarkan cerita bahwa istri Alexander yang sedang sekarat terpaksa mendengar suara anak-anak Catherine yang bergerak di atas kepala. Tetapi kamar permaisuri Mary dan Catherine berjauhan. Meskipun kaisar telah tidak setia pada banyak kesempatan di masa lalu, hubungannya dengan Catherine dimulai setelah permaisuri yang telah memiliki 8 anak berhenti berhubungan badan dengan suaminya atas saran dokternya. Setelah permaisuri meminta untuk bertemu dengan anak-anaknya dengan Catherine, kaisar membawa kedua anak mereka yang lebih tua, yakni George dan Olga, ke samping tempat tidur permaisuri, dan dia mencium dan memberkati kedua anak itu. Baik kaisar maupun istrinya menangis selama pertemuan tersebut. Tak lama setelah Ratu Mary meninggal, Alexander memutuskan untuk menikahi Catherine. Ketika Ratu Mary meninggal pada tanggal 22 Mei, pada tanggal 23 Mei, ia memutuskan untuk menikahi Catherine segera setelah masa berkabung berakhir. Ia berjanji untuk menobatkannya sebagai ratu pada tanggal 1 Agustus 1881. Ia memberinya gelar Most Serene Princess Yurivskaya dan melegitimasi anak-anak mereka. Tetapi ia menetapkan bahwa mereka tidak berhak atas tahta sebagai anak-anak dari pernikahan morganetik. Pernikahan Alexander dan Catherine sangat tidak populer di kalangan masyarakat Rusia. Pastor Besenov yang telah menyaksikan pernikahan Alexander dengan Ratu Mary menolak untuk menyaksikan pernikahannya dengan Catherine. Teman masa kecilnya, Adlenberg, mencoba untuk mencegahnya dengan menyebutkan kesan tidak menyenangkan yang akan ditimbulkannya kecuali dia menunggu setahun setelah kematian permaisuri. Daria Chutseva yang pernah menjadi dayang permaisuri Mary mengundurkan diri dari jabatannya di istana kekaisaran. Dia mengaku kepada Kontes Alexandra Tolstaya bahwa dia mengundurkan diri karena saya tidak bisa berjanji untuk tidak membuat keributan di depan umum dan bahkan meludahi wajah putri Yurivskaya pada kesempatan pertama. Konstantin Podedonovtsev, seorang
Punggawa menulis bahwa betapa kesalnya saya melihatnya menggantikan permaisuri yang baik, bijaksana, dan anggun. Keluarga Alexander sangat marah atas pernikahannya dengan Catherine, satu-satunya putri sah dan anak kesayangannya, yakni Adipati Agung Maria Alexandrovna dari Rusia, menulis kepadanya, "Saya berdoa agar saya dan saudara-saudara lelaki saya yang lebih muda, yang sangat dekat dengan Mama, suatu hari nanti dapat memaafkanmu." Kakak iparnya, yakni Putri Cecil dari Baden menyatakan, "Saya tidak akan pernah mengenali petualang yang licik itu. Saya membencinya." Menantu perempuannya, yakni Adipati Mary dari Mecklenburg-Schwerin, menulis bahwa ia berharap mata Tsar akhirnya terbuka terhadap makhluk yang tidak berharga yang tampaknya telah mengikatnya seperti dalam mantra untuk membuatnya tuli dan buta. Keluarga Tsar Alexander menolak menerima Catherine. Pada resepsi Istana Musim Dingin pada bulan Februari 1881, Tsarevna Maria Feodorovna menolak untuk mencium Catherine. Alexander II sangat marah dan menegur menantunya. Sasa yang merujuk pada calon Alexander III adalah anak yang baik, tetapi kamu tidak punya hati. Maria Feodorovna menolak untuk mengizinkan anak-anaknya tinggal bersama Catherine dan anak-anaknya. Adipati Agung Alexander Mikolovich menulis bahwa ayahnya, Adipati Agung Michael Nikolaevich dari Rusia, mengasihani Catherine karena keluarganya memperlakukannya dengan sangat dingin. Catherine marah dengan cara keluarga Alexander memperlakukannya. Ia mengeluh, "Saya menyerahkan kehormatan kepada menantu perempuan Alexander, tetapi mereka tidak boleh lupa bahwa saya adalah istri penguasa mereka." Ia sering mengeluh tentang para monster dalam keluarga Alexander yang ia sebut tidak berperasaan dan tidak berpendidikan. Meskipun dikritik, Alexander II senang menikah dengan gundiknya yang sudah lama dan terbuka tentang hubungan mereka. Dalam memoarnya, Adipati Agung Alexander Mikolovich dari Rusia menuliskan bahwa Kaisar berperilaku seperti remaja laki-laki ketika berada di hadapan Catherine, dan Catherine juga tampak memujanya. Tsar Alexander II menulis surat kepada saudara perempuannya, yakni Ratu Olga dari Württemberg, tentang kebahagiaannya dengan Catherine. Dia lebih suka meninggalkan semua hiburan sosial dan kesenangan yang diinginkan oleh wanita muda seusianya, dan telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk mencintai dan merawatku, tanpa ikut campur dalam urusan apapun. Meskipun banyak upaya oleh mereka yang tidak jujur menggunakan namanya, dia hidup hanya untukku, mengabdikan diri untuk membesarkan anak-anak kami. Ada kekhawatiran bahwa Tsar Alexander II berencana menjadikan Catherine sebagai permaisurinya dan menggantikan ahli waris yang sah dengan anak-anak dari Catherine. Selama makan malam keluarga, ia bertanya kepada George yang berusia 7 tahun, anak tertuanya dari Catherine, apakah dia ingin menjadi Adipati Agung. Lalu Catherine mengatakan, "Sasha, demi Tuhan lupakan saja." Catherine menegurnya, tetapi perdebatan itu memicu ketakutan warga. Meskipun mereka bahagia bersama, situasi politik yang bermasalah dan ancaman pembunuhan yang terus-menerus membayangi kehidupan mereka bersama. Pada hari Alexander II dibunuh, Catherine memohon padanya untuk tidak keluar karena ia memiliki firasat bahwa sesuatu akan terjadi padanya. Ia menenangkan keberatan Catherine dan dalam beberapa jam ia terluka parah dan dibawa kembali ke istana dalam keadaan terluka dan berdarah. Ketika mendengar berita tersebut, Catherine berlari setengah berpakaian ke kamar tempat Alexander terbaring sekarat dan jatuh di atas tubuhnya sambil berteriak, "Sasa, Sasa." Dalam memoarnya, Adipati Agung Alexander Mikolovich mengingat bahwa daster merah muda dan putih yang dikenakannya basah oleh darah Alexander II. Pada pemakamannya, Catherine dan ketiga anaknya dipaksa berdiri di pintu masuk gereja dan tidak mendapat tempat dalam prosesi keluarga kekaisaran. Mereka juga dipaksa menghadiri misa pemakaman yang terpisah dari anggota keluarga lainnya. Setelah kematian Kaisar, Catherine menerima pensiun sekitar 3,4 juta rubel dan setuju untuk melepaskan haknya tinggal di Istana Musim Dingin atau kediaman kekaisaran lainnya di Rusia sebagai imbalan atas tempat tinggal terpisah untuk dirinya dan ketiga anaknya. Dia menetap di Paris dan di French Riviera, di mana dia dikenal sebagai nyonya rumah yang modis dan terbiasa memiliki 20 pelayan dan gerbong kereta api pribadi.
Meskipun keluarga Romanov terus memandang rendah dia dan anak-anaknya, Alexander III menyuruh polisi rahasianya memata-matainya dan menerima laporan tentang aktivitasnya di Prancis. Adipati Agung George Alexandrovich dari Rusia menggunakan penyakit sebagai alasan untuk menghindari bersosialisasi dengannya pada tahun 1895. Nicholas II mengingat bahwa Catherine tersinggung ketika dia menolak menjadi sponsor ketika putrinya, Olga, menikah dengan Pangeran Merenberg pada musim semi tahun 1895. Ibunya, yakni permaisuri janda, terkejut dengan gagasan itu, jadi Nicholas menolaknya. Putra Catherine yang bernama George merupakan kegagalan besar dalam angkatan laut Kekaisaran Rusia, sebagaimana yang diberitakan Adipati Agung Alexei Alexandrovich dari Rusia melalui suratnya. Namun akhirnya ia diberi tempat di sekolah kavaleri. Catherine hidup lebih lama dari suaminya selama 41 tahun dan meninggal tepat saat uangnya hampir habis. Baiklah, itu adalah cerita dari Catherine Dolgorukova, seorang gundik yang sukses menjadi istri kaisar Rusia. Semoga cerita kami selalu dapat menjadi hiburan yang syarat akan informatif. Dan tentunya kami selalu menunggu saran dan komentar dari para penikmat Tim Story Dunia. Dan seperti biasa, nantikan cerita menarik lainnya di channel Tim Story Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me.